Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junizar dengan NPM 2021020422 dari kelas E jurusan Hukum Tata Negara dengan mata kuliah Fikih Ibadah, dosen pengampu Muhammad Irfan MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sebagaimana untuk mengisi UTS. Pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah pekerjaan dan ucapan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Permulaan sholat didirikan dengan membaca kalimat kebesaran Allah, yaitu musolli bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Maka serempak jiwanya bergerak menghadap ke hadirat Allah yang maha tinggi, maha mulia. Sementara musolli meninggalkan seluruh urusan dunia dan memutuskan pikirannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat dengan azan dan iqamatnya berjamaah dengan keteraturannya dengan dilakukan di rumah Allah dengan kebersihan dan kesucian, dengan penampilan yang rapi, menghadap ke kiblat, ketentuan waktunya dan kewajiban lainnya seperti gerakan, tilawah, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan ini semuanya maka sholat mempunyai nilai lebih dari sekedar ibadah bumi, seraya berdoa selamat atau mengucap salam kepada makhluk bumi, keselamatan dan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi sesama makhluknya. Sebab itulah sholat berawal dengan takbir ihram Allahu Akbar dan berakhir dengan salam. Sejarah sholat. Perintah mendirikan sholat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui Isra dan Mi'raj, di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal melainkan harus secara keimanan, sehingga dalam sejarah digambarkan setelah Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, umat Islam ketika itu terbagi 3 golongan, yaitu secara terang-terangan menolak kebenarannya itu, yang setengah-setengahnya, dan yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari prosesnya yang luar biasa, maka sholat merupakan kewajiban yang utama, yaitu mengerjakan sholat dapat menentukan amal-amal yang lainnya. Dan mendirikan sholat berarti mendirikan agama dan banyak lagi yang lainnya. Macam-macam sholat. Sholat terbagi menjadi 2, yaitu sholat fardu. Sholat fardu yaitu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sesuai batasan-batasan yang telah dijelaskannya, baik melalui perintah maupun larangan. Dalam ini adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 2. Sholat tatwu, yaitu sholat sunnah atau tambahan dari sholat fardu 5 waktu. Sholat tahtu mutlak, yaitu sholat sunnah yang batas dan ketentuannya tidak ditentukan oleh syara. Sholat tahtu muqayyad, yaitu sholat yang batas dan ketentuannya telah ditentukan oleh syara. D. Sholatnya orang beriman dan orang fasik. Sholatnya orang beriman. Orang beriman melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Orang yang beriman melakukan sholat tidak hanya merupakan gerakan dan ucapan yang telah dicontohkan Rasulullah, melainkan menekankan
pada esensi sholat, yaitu terdapatnya kekhusyuan. Golongan pertama adalah golongan orang yang telah mengetahui ilmu tentang sholat, yaitu mengenai syarat dan rukunnya, perkara-perkara yang membatalkannya, tentang bersuci dari hadis, begitu juga bacaan yang sudah betul dan lain sebagainya. Akan tetapi golongan ini tidak mampu melawan nafsu, sehingga godaan dan tarikan dunia mudah memalingkan mereka daripada menunaikan kewajiban kepada Tuhannya seperti perintah sholat ini. Golongan kedua yaitu orang-orang yang sudah mengerjakan sholat dan sudah tahu ilmunya, akan tetapi tidak khusyuk dalam mengerjakannya, yakni jiwa dan pikirannya tidak ditumpukan untuk mengingat Allah dengan menghayati bacaan-bacaan dalam sholat. Pikirannya melayang-layang memikirkan hal-hal lain di luar sholat, seperti perniagaannya, kerjaannya, istrinya, anaknya, dan lain-lain lagi. Manfaat sholat. Sholat dapat menghapuskan dosa. 2. Manfaat sholat bagi kesehatan. Berikut ini beberapa manfaat dari gerakan sholat yang baik untuk kesehatan. Berdiri lurus adalah pelurusan tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernapasan, pencerminan, dan tulang. Takbir merupakan latihan awal pernapasan paru-paru. Adalah alat pernapasan paru kita terlindung dalam rongga dada yang tersusun dari tulang yang melengkung dan tulang belakang yang mencembung. Dengan begitu kita tidak mudah terserang penyakit. Tulang belakang juga akan lurus. Takbir berarti kegiatan mengangkat lengan dan merenggakannya hingga rongga dada mengembang seperti halnya paru-paru. Dan mengangkat tangan berarti meregangnya otot-otot bahu hingga aliran darah yang membuat oksigen menjadi lancar. Ruku berarti memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher oleh karena sejajarnya letak bahu dengan leher. Sujud juga melancarkan peredaran darah hingga dapat mencegah wasir. Sujud dengan cepat tidak bermanfaat. Ia tidak mengalirkan getah bening dan tidak melatih tulang belakang dan otot. Tak heran kalau ada di sebagian sahabat Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah sering lama dalam bersujud. Di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis sehingga dapat mencegah terjadinya pengapuran. Gerakan ini menjaga supaya kaki dapat secara optimal menopang tubuh kita. Gerakan salam yang merupakan penutup sholat dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening di leher ke jantung. Bahaya meninggalkan sholat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja diperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar. Di antaranya siksaan bagi yang meninggalkan sholat fardu. Mengenai balasan orang yang meninggalkan sholat fardu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya.
Berdasarkan hadis, sebagian besar ulama atau termasuk Imam Syafi'i bertakwa tidak wajib memandikan, mengkafankan dan mensolatkan jenazah seseorang yang meninggal dunia dengan mengaku Islam tetapi tidak pernah mengerjakan sholat. Bahkan ada yang mengatakan haram mensolatkannya. 3 jenis siksa di dalam kubur, yaitu kuburnya akan berhimpit serapat mungkin sehingga meremukkan tulang-tulang dada. 2. Dinyalakan api di dalam kuburnya dan api itu akan membelit dan membakar tubuhnya siang dan malam tiada henti-henti. 3. Akan muncul seekor ular yang bernama Sujaul Akra. Ia akan berkata kepada si mati dengan suaranya bagai halilintar, "Aku disuruh oleh Allah memukulmu sebab meninggalkan sholat dari subuh hingga zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan dari maghrib ke isya hingga subuh." Ia dipukul dari waktu subuh hingga naik matahari, kemudian dipukul dan dibenturkan hingga terjungkal ke perut bumi karena meninggalkan sholat zuhur, kemudian dipukul lagi karena meninggalkan sholat asar. Begitulah seterusnya dari asar ke maghrib, dari maghrib ke waktu isya hingga ke waktu subuh lagi. Demikianlah seterusnya siksaan oleh Sajaul Akra hingga hari kiamat. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Bab 3 atau penutup. Kesimpulan secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, sedangkan secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Orang beriman melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT serta sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, sholat juga mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, untuk kesehatan manusia itu sendiri, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan di akhirat karena amal yang pertama dihisab adalah sholat. Saran: sholat sebagai suatu tarbiyah yang begitu luar biasa yang mengajarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan sebagai pencegah kemungkaran dan kemaksiatan, sebagai pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Sholat sebagai syariat dari Allah dalam kehidupan, semoga dapat dipahami, diamalkan, dan diaplikasikan dengan benar dalam kehidupan kita. Kebenaran datang dari Allah semata dan kesalahan-kesalahan tak akan lepas dari kami sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan. Maka teruslah berusaha untuk menjauhi segala yang menjadi larangannya dan melaksanakan segala perintahnya, meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.